Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang cantik-cantik, yang solihah semuanya yang saya hormati, terima kasih atas kesediaannya untuk bersama-sama berkumpul di musola ini. Dan mohon maaf, ini memang tadi ide saya, daripada ibu-ibu di sana apa gitu nggak ada kegiatan, ya kita manfaatkan gitu lah ya. Jadi kita memanfaatkan waktu untuk sharing-sharing, untuk berbagi. Silakan ibu-ibu sambil santai. Bagi yang bawa makanan boleh sambil makan ibu ya. Mau minuman boleh, mau berdandan juga boleh. Kalau misalnya bawa lipstik nggak apa-apa. Santai aja bu ya. Kalau ada yang mau keperluan juga boleh. Hanya ngambil barang tadi bawa makanan saya bawa, mau ambil dulu bawa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang pendidikan anak ya. Jadi anak itu adalah tanggung jawab orang tua ya. Tanggung jawab utama adalah kedua orang, bapakna dan ibuna. Asal muasalnya dulu sebelum ada sekolah itu kan yang ngajari semuanya bapaknya ibunya. Diajari renang, diajari mana, diajari masak, itu nyamanya. Diajari ke kebun, ke sawah. Lalu sore hari diajari berhitung, membaca, begitu. Nah, setelah ada sekolahan itu, kemudian peran orang tua ini banyak dibantu oleh sekolah, oleh madrasah, oleh pondok pesantren. Ya sebenarnya itu adalah sifatnya membantu, Bu. Kalau secara hakikat itu ya tanggung jawab pendidikan yang utama tetap kepada kedua orang. Kira-kira begitu enggak Bu itu? Kita harus tertanam begitu. Jadi kita ini benar-benar mendidik anak itu sungguh-sungguh, temenanan, serius. Karena melahirkan gampang mungkin ya. Melahirkan banyak anak mungkin gampang. Tapi yang susah itu mendidiknya. Oh, melahirkan juga susah Pak Guru. Apa ya? Mau enak melahirkan apa enggak? Pak Guru itu mah taruhannya nyawa Pak Guru. Ini yang punya anak satu, cung satunya Bu ya. Baru satunya, baru satu. Yang dua, alhamdulillah dua. Baru duanya punya. Apa dua anak cukup? Nambahlah besok di program nambah. Nanti saya sampaikan, saya jelaskan nanti caranya. Yang punya anak 3. Mantap ini 3-nya. Yang punya anak 4. Yang punya anak 5. Ayahnya 5-nya punya 4. 2 lagi nya punya. Ini yang belum ini ya. Masih gadis ini. Masya Allah cantik sekali ya. Ya gadis yang cantik ya Bu ya. Yang punya anak lebih dari 5. Yang 5 ada enggak ini? Apa enggak ada? Apa ya? Diusahakan besok ada ya. Gini. Jenang gini, 5 anak cukup. Kalau biasanya kan gini. Banyak kan kalau foto kan gini tuh. 2 istri cukup, 2 anak cukup. Gini. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi gini, secara lahiriah itu anak kita ini ya. Secara hukum itu anak kita.
Tapi sebenarnya secara hakikat itu bukan milik kita. Itu milik Allah Subhanahu yang dititipkan kepada kita. Coba ibu-ibu perannya apa terhadap ini anak? Nggak ada, Bu. Apa ibu pengen dulu ini yang rambutnya agak tebal gitu, atau saya ingin anaknya keriting begitu? Apa ada peran ibu di situ? Nggak ada. Nggak ada peran kita ini. Ini yang kita kadang-kadang tidak menyadari. Jadi kita sebenarnya kepada anak itu tidak ada peran apapun. Yang berperan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu hanya perantara. Kita itu hanya ketitipan. Maka titipan ini harus dijaga. Peran kita itu adalah membentuk sifatnya, membentuk akhlaknya, membentuk karakternya itu. Tadi saya tanyakan 1, 2, 3, 4, 5, kenapa? Yang memberi makan anak itu siapa coba? Saya mau tanya ini. Saya mau tanya ini sama anak yang satu. Yang memberi anak kepada anak satu anak ini siapa? Emang kita yang ngasih rezeki kepada anak? Bukan. Ngasih rezeki yang 2 anak ini. Berarti kalau begitu anaknya 1 orangnya kaya pasti. Harusnya kan? Anaknya 2 lebih miskin, anaknya 3 lebih miskin lagi, apalagi anaknya 4. Secara logika, karena kebutuhan anak kan banyak. Nah, tapi yang memberi rezeki rupanya bukan kita itu. Apa itu sok jagoan, sok ngapa kita ini yang saya yang menghidupi, nggak bisa. Yang menghidupi Allah, yang mematikan Allah, yang memberi rezeki Allah. Ya kan? Kita ini bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Kita ini hanya bersandar kepada Tuhan, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jarang mungkin seperti ini. Saya menyampaikan yang agak tinggi-tinggi lah ya. Kalau yang biasa hiburan kan biasa lah. Jadi ini secara substansi kita ini kadang-kadang sombong, ya, mengatasnamakan anak dan lain sebagainya. Padahal kita ini nggak bisa apa-apa. Inilah pentingnya kita ini berdekat-dekat, bermesraan, berasik mansuk dengan Tuhan, yaitu dengan Allah Subhanahu. Ini tugas kita. Kita pengen apa sekarang, Ibu? Ibu pengen apa sekarang? Pengen apa? Mintanya ke siapa? Pada Allah. Iya kan? Kita ini sebenarnya nggak bisa apa. Pengen rizki mintanya sama siapa? Kepada Allah. Jangan-jangan kita ini nggak pernah minta sama Allah sehingga rizkinya kita ini seret. Anak kita rewel, anak kita susah. Jangan-jangan kita tidak minta kepada yang punya. Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh. Berdoa begitu apa tidak? Nah, ini sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita dekatkan diri kita dan anak-anak kita kepada yang membuat, kepada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nyari. Ya, Bapak namanya anak ya gitu ya. Dulu ibu ya kayak gitu, malah kadang-kadang lebih parah. Rewelnya minta ampun. Nah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, tugas kita ini sekarang adalah mendidik anak-anak kita. Ya, mendidik. Bagaimana cara mendidik anak? 1, ya, diperhatikan. Ini saya rekam, Bu, nanti saya upload di YouTube. Saya YouTuber, Bu. Saya YouTuber yang sudah profesional saya. Karena hobi aja sebenarnya. Tapi kebetulan hobi saya kemudian jadi uang.
Jadi saya akhirnya tambah semangat. Ini hobi, karena saya hobi saja sebenarnya. Lanjut ya. Jadi kewajiban kita mendidik, bagaimana caranya? Yang pertama, pembiasaan. Dibiasakan yang baik-baik di rumah ya. Misalnya bagaimana Bu contoh yang baik misalnya di rumah? Nah, misalnya contohnya masuk rumah mengucapkan, udah biasa belum Bu? Jangan-jangan belum, selonong boy ini. Bapak ibunya lagi tanggung di kamar, anak-anaknya alalalalalala gitu. Misalnya, karena apa nggak ada assalamualaikum. Ibunya habis mandi, lupa nggak bawa handuk keluar, anak lalakina gus gede. Assalamualaikum. Misal. Lalu kebiasaan yang lain juga silakan. Biasa ngomong yang baik nih. Apa ya? Lesan yang baik. Ya kadang-kadang satu dua ada anak yang kok di sekolah kok ada mohon maaf sekali. Itu nama binatang begitu mudahnya keluar. Ini kenapa? Karena di rumah itu biasa. Sehingga mohon maaf ya, anjing gitu kan. Itu sudah bukan yang asing. Begitu ada yang nakal, ada yang agleweh, ada yang nggak enak, anjing gitu. Misal mohon maaf ya. Lalu ada lagi misalnya temannya anjing, monyet. Monyet. Begitu mudahnya begitu. Lalu apalagi misalnya? Mohon maaf ini contoh yang jelek tapi jangan ditiru ya. Mengucapkan goblok. Goblok. Ucapan itu Bapak Ibu dicatat, ini diingat-ingat. Ucapan adalah doa. Kenapa? Ucapan adalah. Maka Ibu kalau anaknya nakal, jangan diucapin yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, yang kasar-kasar, yang tidak baik, tapi diucapkan yang baik. Dulu ada kisah dan sekarang jadi kenyataan. Itu ya, bapaknya ibunya itu kan penjual roti. Bikin roti dijejer-jejer. Begitu itu anak kecilnya nginjek-nginjek. Lari-lari, oh kan seneng ya anak kecil, ada roti ditata-tata serumah gitu. Lari-lari. Astagfirullahaladzim, kan gitu ya. Lalu gimana anaknya? Ya Allah, anak ya, baik sekali kamu. Ya Allah, anak mudah. Kamu jadi imam Masjidil Haram gitu. Sekarang jadi imam Masjidil Haram itu di Mekah. Karena doanya bagus sekali. Coba kalau ibu misalnya ngomong apa coba? Ibu bakul roti, penjual roti, bikin roti, rotinya lagi dijejer habis itu, anaknya nginjek-nginjek. Ini contoh. Jadi diucapkan yang pembiasaan yang baik ya. Ya apa sajalah. Bapak ibunya kalau bertengkar, kunci kamarnya, setel musik yang keras, anaknya jangan dengar. Tontonan tuh bertengkar anak-anak sambil pegang api sambil lihat orang tuanya bertengkar. Diupload di Instagram apa tuh? Judulnya Perang Bintang. Wah. Woi. Nah itu. Biasanya bohong. Kita itu kadang-kadang punya hobi berbohong. Mohon maaf. Ya. Hobi berbohong diajari siapa? Sama bapak ibuna. Jangan situ, ada hantu. Anak-anak kan gitu anak ya. Mana hantunya, mana gitu kan? Nggak usah. Jangan situ, ada ular. Anaknya nyari, mana ularnya mana? Gitu kan. Nah itu. Bu, minta duit Bu. Kamu nggak ada, terbuka ibu. Padahal ada di sak itu. Udah jelas-jelas ada. Tega-teganya bilang tidak ada. Gari bilang ini ada 20.000 sama ibu nanti buat beli telur seperempat kilo sama beras sekilo. Nah
beras sekilo 11.000 nak. Telur seberapa? Hah? 6.000 pas itu. Karena saya sering belanja, saya punya hobi belanja, Bu. Hobi saya diantaranya belanja sayur gitu, saya sering gitu. Hobi saya. Kadang-kadang sayurnya nggak nyampe rumah, tinggalin di jalan itu kalau sayur ada gitu aja. Hobi aja saya. Dapat cilacap, saya biasanya hobi beli ikan. Nggak nyampe rumah ikannya saya. Tertawarin mau masak gitu ya. Nanti saya dikasih berapa gitu. Hobi aja. Kalau ibu mau nanti saya belikan ya. Ikan salmon biasanya atau ikan kacangan yang seperti yang jair itu. Ya karena hobi aja. Guys, dilanjut pembiasaan. Lalu yang berikutnya adalah contoh keteladanan. Contoh yang baik. Contoh yang baik yang punya ya gitu diantaranya ucapannya, perbuatannya. Terus anak jangan juga dibentak-bentak, jangan juga dimarah-marahi. Anak ini manusia loh, bukan binatang, bukan hewan, bukan tumbuhan. Sama seperti kita, cuma dia kan masih kecil, punya rasa, ya, punya cinta, punya benci, punya memori, akal pikiran dan sebagainya. Maka anak ini harus dicintai sepenuh hati, dipeluk, dicium anak-anak kita itu sepenuh hati. Bagaimana maksudnya? Disayang dalam pengertian dalam hal kebaikan. Jangan sampai kita hanya ngasih uang tapi tidak ngawasi. Jangan sampai kita ini hanya memberi fasilitas tapi tidak mengawasi. Ini yang bahaya. Oke. Ya, sharing-sharing lah. Namanya hidup ya. Ada masalah Bapak Ibu diselesaikan. Dengan suami pasti ada masalah, sekarang juga ada masalah. Ini wajah-wajah penuh dengan masalah ini. Banyak, ada masalah itu selalu ada. Cuma setiap masalah pasti ada solusi, ada jalan keluarnya. Dikomunikasikan. Yuk gini ngaya WA yo dari itu dari teman kerja. Nanti barulah emosi nenek malah jadi ditanya. Selesaikan dengan baik. Itu diantaranya. Dan yang tidak kalah pentingnya mendidik anak itu berdoa. Berdoanya punya tiap hari berdoa. Pakai bahasa Arab boleh. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pakai bahasa Sunda juga bisa, pakai bahasa Jawa juga bisa. Silahkan ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh ya Allah. Ampun, minta ampun. Didoakan. Ibu tidak bisa membentuk ini kecuali atas izin Allah. Maka Allah harus kita dekati, kita harus bermesraan dengan Allah. Kapan waktunya? Saat sholat, aduh, yo lamun teh sholat kumaha yo. Ya kadang-kadang anak-anak udah bisa sholat tapi Pak Guru tanya, anak-anak sholat enggak? Ya kadang-kadang Pak Guru. Bapakna sholat tuh? Ente Pak Guru. Ibuna kadang-kadang. Itu bahaya coba ya. Terus puasa Bu. Anak-anak saya tanya rata-rata puasa Bu. Ya, saya khusnuzon. Anak-anak puasa Pak Guru. Saya panggil satu biar nggak tahu ya. Kamu puasa Pak Guru. Mama kamu puasa enggak? Puasa Pak Guru sampai berdu, sampai duhur. Itu mah bukan puasa itu. Saya WA. Anaknya puasa rajin alhamdulillah. Mamanya puasa enggak ya misal. Puasa sampai beduk Pak Guru. Kenapa? Perutnya perih sakit.
bisa. Nah, bagaimana kita akan membentuk anak yang soleh, soleha kalau orang tuanya tidak bisa memberi contoh? Ya dipaksa, Bu, memang berat. Ya, itu diantaranya. Memang berat, apalagi mendidik zaman sekarang. Wah, udah luar biasa. Anak-anak dididik oleh HP. Ya, buka HP entar, antri, buka HP itu HP-nya halus-halus bisa. Pak Guru buka boleh? Ada rahasianya enggak? Banyak yang nggak boleh dibuka. Udah saya minimal bawa HP 2, karena 1 buat rekaman. Ya selingan aja lah. Ya kalau naik sini nanjak, ya, ambil gambar. Nah bagus pemandangannya, maka saya betah di sini. Tiap hari refreshing, Bu. Daripada sono-sono jauh juga sama. Nyari pemandangan indah kan begitu. Saya pernah ke Malaysia, ya sama seperti ini. Malaysia, Bu, Mesir, ke Singapura juga pernah. Ya pemandangan seperti ini. Cuma di sana lebih ditata rapi. Di Malaysia itu ada gunung, sini gunung, ada kereta gantungnya kayak gitulah. Kalau kita kan jalan kaki gitu kan. Bagusan di kita asli. Soalnya paling indah di sini, kemana-mana saya lihat indah. Ke sawah juga bagus, saya ke kali situ. Ke Cijati juga bagus, ya nah, bagus. Apalagi naik ke sana bagus. Nah itu kita harus berdoa kepada Allah, jangan lupa. Buat apa kita hidup di dunia ini, mau nyari apa kita? Kalau tidak buat anak-anak yang soleh ini. Nyari apa kita coba di dunia ini? Nyari harta, berapa harta kita? Nggak banyak. Ya kan? Kalau kita nggak beribadah kepada Allah, kalau kita tidak punya tinggalan anak soleh, ya rugilah kita. Begitu mati kita baru nyadar. Oh iya ya, dulu saya di dunia gitu. Itu nyambungnya, sharing-sharing nyambungnya. Berikutnya mungkin ya kita bisa dialog, bisa tanya jawab. Mungkin ada disampaikan. Mungkin ada yang anaknya atau mungkin ponakan ini ya. Ada yang mungkin cucunya, ada yang mungkin ya. Lagi nyeneng-nyenenginya kayak gitu. Yang mulai kelas 1 ini dididik oleh ibu menjadi anak yang hebat. Mulai sekarang ibu-ibu, saya kasih tahu rahasianya biar anaknya sukses. Ibu-ibu harus punya cita-cita yang tinggi. Anaknya diusahakan nanti sekolah minimal S2. Nah, untuk bisa bakor. Ya kalau kita bilang nggak bisa, ya nggak bisa, Bu. Teorinya itu. Tapi kalau saya mau bisa, saya bisa. Itu pasti bisa. Saya bilang pasti bisa. Karena Allah itu menurut persangkaan hambanya, insya Allah pasti bisa. Coba aja. Saya berniatkan bismillahirrahmanirrahim, anak saya besok harus S2 misalnya. Bisa. Emang yang memberi rezeki kita bukan tadi saya kasih resepnya. Milik Allah. Yang punya Allah, maka nanti juga kembali kepada. Iya kan? Ya Allah, berikanlah rezeki saya. Jangan-jangan kita nggak minta. Kalau orang sudah bersandar kepada Allah nanti mudah, zakat itu gampang. Dimulai dari yang kecil. Ibu-ibu misalnya punya 100.000, sedekah 25.000 kan entengnya 20.000 lah. Tadi mana uangnya ya? Isinya data sama ya. Sedekah 20.000 itu gampang ketika punya uang 100.000 ibu ini. Tapi kalau ibu punya duit 1 juta, misalnya mau sedekah 200.000, nanti dulu Pak Guru. Ya. Maka sebenarnya kita dari kecil harus dilatih sedekah. Iya kan? Enteng saya. Punya 100, sedekah saya 20.000. Tapi kalau saya punya 1 juta, berarti 20%-nya 200.000, nanti dulu. Kadang-kadang masih sama ini. Malah lebih kecil, 10.000. Itu mentalitas, Bu. Jadi kalau kita punya mentalitas suka memberi, itu enteng, Bu.
rumusnya kalau orang makin banyak memberi, makin banyak dapat. Itu yang kita tidak menyadari. Iya kan Bu? Orang makin banyak memberi, dia akan makin banyak dapat rezekinya dari Allah. Secara lahiriah ini kan saya ngasih berkurang, tapi hakikatnya ini akan dilipat gandakan berapa kali Bu? 700 kali Bu. Kalau janji dalam Quran dilipat gandakan 700 kali secara materi, belum secara ukhrawi. Jadi orang jarang sedekah itu susah jadi orang yang nggak bisa. Tapi kalau dia mungkin dia kadang-kadang. Saya punya teman hobinya apa? Sedekah. Hobinya sedekah. Luar biasa. Susah ditiru itu. Cerita yang enak-enak ya, punya teman sedekah. Sekarang di Bandung, kalau ke Majenang pulang itu, kalau pas nggak bawa mobil kan turun dari bis, ada tukang ojek, ya ojek kemana? Kan itu 100.000 Bang. Jujur ya Bang. Sambil jalan gitu kalau ada tukang becak, 100.000-an Pak. 100.000 Bang. Enggak 1.000 dulu, 100-an. Tukang becak itu kalau terus kalau punya temen yang sengsara kakak, dia dicukupi Pak. Itu hobi itu. Temennya ada yang nggak nikah, ditanya kamu udah punya calon belum? Udah punya calon. Kemudian wih tak bojongna ya begitu ya. Hajatannya mulai dari A sampai Z dicukupi oleh dia sampai tanggapannya, karena wih senengnya apa? Lengger, wih tanggapnya lengger begitu. Hobi yang susah ditiru. Nah, apa bisa kita seperti itu? Kalau kita nggak suka memberi ya nggak bisa. Nah itu. Kemarin waktu ada acara itu dia bawa setas Bu, uangnya 50.000 setas itu Bu, dibagi. Wah gini gitu, wah gitu. Ada yang dilempar itu rebutan. Ya karena hobi itu susah gitu. Cuma dia pamalinya kalau diminta itu jangan berharap. Ada orang peminta, unik ya. Kalau diminta nggak mau deh. Dia nyumbang kasih yang hobi aja. Nah ini contohnya. Jadi ibu-ibu kepada anak-anak kita ini, ya, tadi harus punya cita-cita. Anak-anak dimotivasi, semangat anak-anak. Minimal nanti anak-anak kita ya rajin sholat, senakal-nakalnya kayak apa Bapak Ibu mohon maaf kadang-kadang anak-anak, tapi harus rajin sholat, karena sholat ini yang nanti akan menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ya kadang-kadang anak-anak yang kadang-kadang suka berkelahi, anak-anak itu tinggal diawasi yang kira-kira nggak membahayakan. Yang penting apa? Rajin. Berat Pak Guru, nggak ada yang berat. Jadi kita ini kadang-kadang ngomong sesuatu yang jadi beban sendiri, iya kan? Lah punya anak banyak, repot Pak Guru. Yang bilang repot siapa? Yang ngurusi bukan kita. Saya punya anak 5 Bu, 5 ya. Saya cerita. Biasa baik dengan orang yang anaknya 1 sama repotnya. Anaknya kecil-kecil saya, karena kebetulan saya terlambat nikahnya. Yang paling kecil belum SD, masih PAUD 4 tahun. Maka saya bisa cerita. Istri saya itu lahirannya semua ada. Yang normal langsung brol ada. Yang induksi ada nggak keluar-keluar itu saya udah. Saya sampai taboki istri saya jangan sampai pingsan, itu bahaya kalau pingsan. Begitu keluar seperti bukan manusia itu kan kalau yang induksi itu. Panjang sekali kayak jantung. Astagfirullahaladzim, bukan manusia ya dalam hatinya. Terus apalagi yang normal, kemudian yang disedot ada, yang induksi ada, waduh melilit ya. Ada yang pernah induksi itu jangan aja Bu ya. Yang cesar ada Bu itu yang sebenarnya saya tidak kehendaki tapi rupanya takdir Allah. Ini saya bisa cerita bagaimana repotnya. Saya menyaksikan dari mulai proses sampai lahir, kecuali yang cesar saya
nggak boleh. Kalau boleh saya mau lihat ya, yang di bedel belah mana itu saya gini mau lihat. Tapi nggak boleh. Begitu selesai, bayinya udah di sana. Saya nggak lihat ini apa bayi saya apa bukan ya, husnuzon karena nggak dilihat. Jadi sebenarnya kita ini Allah yang ngurusi. Kita ini repot karena apa? Karena dibikin repot oleh ucapan kita sendiri. Ya udah itu anak-anak nyari-nyari ya ibu nanya. Ya, senang banget punya anak itu. Jadi ibu-ibu kalau ditanya gimana kabarnya, alhamdulillah anak saya 5, TV-nya 1, remote-nya 5, rame banget ya. Kan senang. Tapi kalau yang jurusannya susah, aduh bu ampun saya punya anak tiap hari berantem, itu jurusan susah itu. Ya itu ya bu ya. Cukup ya bu nggih? Apa ada yang mau disampaikan, ada yang mau curhat boleh, nggak apa-apa kalau bisa saya bantu. Terus nanti kalau bisa ibu, makin cepat ditinggal makin bagus. Alah kasihan. Kasihan kenapa? Kadang-kadang kita juga kasihannya itu kebalik. Harusnya kasihan kalau ditungguin terus, nggak cepat dewasa. Terus nanti kalau bisa ibu-ibu tiap hari dikasih bawa makan saja, nggak usah dikasih uang. Kalau bisa, bisa nggak? Anak saya tidak pernah saya kasih uang. Kasihnya apa? Makanan, minuman yang gede, botol yang gede, sama makanan yang kira-kira bikin kenyang. Ayo, kenapa? Untuk mengontrol ini sehat. Itu namanya sayang anak. Coba kalau jajan ibu-ibu kadang-kadang saya sama anak-anak, astagfirullah, racun ini. Coba bisa nggak itu? Ya mungkin jajan jangan terlalu banyak sekedarnya. Cukup ditabung bu. Kalau bisa nabung kita ini bakal jadi miliarder nanti. Tapi kalau nggak mau nabung ya udah habis terus nabungnya di warung baik. Ya. Anak itu bu, kalau jajan habisnya bisa lebih dari ibunya. Ibunya paling-paling 5.000 nggak cukup, anak. Ada anak yang tiap hari bawa 20 dulu ada. Tiap hari bu. Habis itu. Jadi yang namanya istirahat itu jajan. Maka kita sebenarnya menganjurkan supaya anak itu bawa makan. Biar anaknya gede-gede, gendut, sehat-sehat gitu. Jajan, gitu kan. Kasihan. Ya kalau menangin jajan seneng jajan sehat, kalau nggak sehat itu. Nah itu sayang anak, kasih makan yang banyak. Bawa misalnya susu, bawa 2 botol nggak apa-apa. 1 botol susu, 1 botol air bening, 1 botol teh manis. Bisa. Bisa lah, paling-paling modal 3.000. Iya kan? Nah anak saya kebetulan karena memang makan di sekolah disiapkan. Sekolahnya sampai jam 3. Jadi tidak saya, malah lebih hemat kelihatan. Jadi itu ibu-ibu buat anak-anak kita kira-kira mohon bimbingannya, arahannya, didikannya. Anak itu seperti Pak Guru pernah sampaikan, saya sampaikan, harta paling berharga di dunia. Dia yang akan menanti kita di surga. Ini kalau dia menjadi anak yang solehah. Ya, jadi anak yang solehahnya biar ibunya. Mangga ibu-ibu. Ya diresapi, diayati yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.